mendengarkan sebuah cerita. Cerita tentang apa tuh Mr. Andre? Wow, cerita tentang dongeng seekor hewan, Miss Fitri. Hewan apa nanti yang akan didengarkan anak-anak Mr. Andre? Hewan apa ya? Ya, hewan siput ya. Untuk cerita kali ini berjudul tentang Rumah Siput. Silakan kalian menyaksikan. Dahulu kala, siput tidak memiliki rumah untuk melindungi tubuhnya. Ia justru sering berpindah-pindah rumah. Ia berkelana untuk mencari rumah yang nyaman dan menyenangkan untuknya. Pertama, ia tinggal di sarang burung yang sudah tidak ditempati oleh burung. Malam terasa hangat dan siang terasa sejuk karena daun-daun pohon menghalangi sinar matahari yang masuk ke tempat tinggal siput. Namun ketika hujan, daun-daun tidak bisa menghalangi air hujan yang jatuh. Siput menjadi basah dan kedinginan terkena hujan. Kemudian siput pindah ke dalam lubang yang ada di batang pohon. Pohon sangat melindunginya saat panas maupun hujan. Ia berpikir bahwa ia telah menemukan rumah yang cocok untuknya. Tempat ini cukup nyaman untukku. Tiba-tiba datang burung pelatuk. Burung pelatuk terus mematuk batang pohon tempat siput tinggal. Siput pun merasa terganggu. Dengan rasa kesal, ia turun dari lubang batang pohon dan mencari tempat tinggal yang lain. Siput pun lalu menemukan sebuah lubang di dalam tanah. Ia membayangkan jika lubang itu pasti akan menghangatkan dirinya saat malam hari. Nah, sepertinya lubang ini cukup hangat untuk ditempati. Ia pun mulai membersihkan lubang tanah tersebut. Setelah selesai membersihkan lubang itu, siput pun tinggal di sana. Malam pun datang. Saat hendak tidur, tiba-tiba saja ia mendengar suara-suara aneh. Tak lama rumahnya seketika menjadi berantakan lagi. Rupanya tikus-tikus datang menggali tanah dan merusak rumah siput tadi. Dengan rasa kesal, ia pergi dan berjalan tanpa arah. Hingga tibalah ia di tepi pantai. Di sana banyak batu karang. Sepertinya sela-sela batu karang dapat menjadi rumahku. Aku bisa berlindung dari panas dan hujan, serta terbebas dari gangguan burung dan tikus. Siput pun beristirahat dengan tenang. Oh lala, tiba-tiba saja air laut pasang dan naik sampai ke atas batu karang. Siput ikut tersapu oleh ombak. Sekali lagi, siput harus pergi mencari rumah yang baru. Siput sedih dan hampir putus asa. Dengan rasa sedih, siput berjalan ke bibir pantai. Ia menggigil kedinginan. Ketika melihat cangkang yang kosong, ia segera masuk ke dalamnya. Oh lala, siput merasa hangat dan nyaman berada di sana. Siput pun tidur dengan nyenyak. Ketika pagi datang, siput menyadari bahwa ia telah menemukan rumah terbaik untuknya. Ya, cangkang itu sangat cocok baginya. Ia tidak perlu lagi bergegas pulang jika hujan turun. Ia juga tidak akan kepanasan. Bahkan tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Siput pun gembira. Rumah ini sangat keren. Aku bahkan bisa membawanya kemanapun dan bisa tetap
terlindungi dari cuaca buruk dan hewan-hewan pengganggu. Yeay! Sejak saat itu, siput menemukan rumah yang terbaik untuknya dan bersumpah akan membawa cangkang itu kemanapun ia pergi. Sejak saat itu, siput memiliki rumah untuk dia bawa kemana-mana. Nah, anak-anak yang manis dan Miss Fitri, setelah mendengar cerita dari siput yang melalui perjalanan panjang, hingga akhirnya dia mendapatkan rumah Yang apa, Fanu? yang nyaman dan membuat dirinya aman, Miss Fitri. Betul, Mr. Andre. Nah, anak-anak, sebentar lagi kalian juga lulus dari TK dan akan masuk ke SD. Betul ya, Mr. Andre ya? Betul sekali. Kalian akan mencari-cari sekolah tentunya ya, anak ya. SD yang tepat untuk kalian bisa melanjutkan sekolah kalian. Nah, banyak sekali pilihan sekolah untuk kalian bisa cari. Tapi Pak Andre, Iya, Miss Fitri. hanya di SD BPK Penabur inilah tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk kalian bisa melanjutkan sekolah. Betul sekali. Nah. Tentunya Miss Fitri dan Mr. Andre menunggu kalian untuk bergabung di SDBPK